Halo, selamat pagi semuanya. Semuanya perkenalkan, nama saya Melvin Irsad Kencoro dengan NIM 182240048 yang pada kesempatan kali ini akan melakukan praktikum IoT. Nah, untuk praktikum kali ini saya menggunakan sensor berupa ultrasonik. Nah, ultrasonik itu fungsinya untuk mengukur jarak gitu ya. Rangkaiannya seperti ini. Jadi untuk pin VCC dihubungkan dengan 3,3V, kemudian untuk trigger dihubungkan ke bentar, ke pin 5, untuk echo dihubungkan ke pin 18, dan kemudian untuk ground dihubungkan ke ground. Kemudian saya lanjut akan menjelaskan dari sisi code-nya. Sebentar. Jadi di sini terdapat dua code. Jadi code dengan data pre-processing dan juga yang tanpa data pre-processing. Sekarang kita lihat yang masih raw dulu alias tanpa data pre-processing. Jadi sebenarnya cukup simpel. Dari di awal tadi kan udah deklarasi untuk pinnya. Kemudian terdapat deklarasi untuk WiFi dan ThingsBoard. Nah, ThingsBoard itu kayak IoT platform yang nanti akan saya tunjukkan juga. Nah, jadi di sini terdapat fungsi read raw distance. Jadi di sini merupakan fungsi yang mengambil data jaraknya. Nah, dapat dilihat di sini tuh dia akan mengembalikan jarak dari yang diambil oleh sensor itu. Kemudian dia setup dan juga dia akan loop. Nah, kita lihat kalau misalnya di loopnya ini tuh tidak ada data preprocessing apapun. Jadi kayak selama dia ada data yang dibaca, dia akan selalu mengirimkan itu setiap 1 detik ke ThingsBoard-nya nanti. Nah, kalau misalnya kita lihat perbedaannya dengan yang ada data preprocessing, jadi ini atasnya masih sama. Kemudian di sini sebenarnya terdapat beberapa variabel baru seperti window size, yaitu 5 pada kasus ini. Nah, jadi masih sama, ada fungsi read raw distance, tapi perbedaannya ada di loop. Nah, jadi yang beda di sini adalah bagaimana kalau misalnya tadi kan setiap data tuh langsung dikirim begitu saja. Nah, kalau misalnya sekarang tuh enggak, jadi dia akan mengambil data sebanyak window size-nya terlebih dahulu, yaitu 5 dalam kasus ini. Terus setelah dapat data berjumlah 5, dia tuh akan mengambil rata-ratanya terlebih dahulu, baru mengirimkannya setiap 5 detik sekali. Nah, kenapa? Karena kan kadang kalau misalnya sensor tuh kayak dia agak digeser dikit gitu, terus tiba-tiba sinyal ultrasoniknya tuh kayak pergi terlalu jauh gitu kan, jadi kan itu bakal melonjak banget. Jadi di situ dianggap ingin dibikin lebih smooth gitu perubahannya. Jadi kan kalau misal anggap aja ada dia tuh 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, terus data yang kelima tuh ada 120 cm. Nah, nanti biar gak terlalu loncat langsung ke 120 cm, dia tuh diambil rata-ratanya dulu. Nah, kemudian saya akan menunjukkan untuk ThingsBoard-nya. Nah, jadi di ThingsBoard ini ada beberapa yang perlu di setup dulu. Yang pertama itu ada devices, yang di sini sebenarnya cukup mudah, yaitu dengan menambahkan devices dengan nama ESP32 underscore ultrasonic. Kemudian menyiapkan dashboard. Di sini terdapat dua dashboard, yaitu dashboard tanpa pre-processing dan juga dashboard dengan pre-processing. Untuk caranya cukup mudah, mungkin saya akan menunjukkan sebentar. Nah, jadi di sini nanti akan terdapat untuk menambahkan title. Kemudian jika sebentar. Nah, nanti dapat menambahkan widget berupa charts, seperti contohnya time series chart. Nah, nanti dalam time series chart dapat memilih mau dia tuh ngambil datanya setiap apa, misalnya di sini. Apakah the last 1 jam atau the last 1 hour, the last di sini, the last 10 minutes dan semacamnya. Kemudian dia juga perlu menambahkan key telemetrics di dalam sini. Jadi kayak data apa gitu yang akan dia dengar, akan diambil gitu. Nah, ini kan tadi sebenarnya udah saya buat dua, yaitu data tanpa pre-processing dan juga dengan pre-processing. Kalau tanpa pre-processing, dia tuh mendengar data bernama jarak mentah gitu ya. Ini kebetulan sebelumnya udah saya upload, jadi udah ada datanya. Mungkin kita coba upload ulang aja untuk yang mentah gitu. Udah ke upload dan juga kita cek lagi. Nah, sebenarnya tadi udah sempat tertunjukkan juga sih untuk widget dari time series chart dari dashboard yang tanpa ada pre-processing. Jadi sebentar, semisal dia aku coba ini ya, misal aku coba arahin dulu, misal ini dia harusnya langsung turun drastis kan ke bawah. Terus kalau misalnya aku lepas, dia harusnya langsung naik drastis juga. Dia langsung naik.
Jadi dia lebih kasar gitu perubahan antar datanya. Baik lagi kalau misalnya aku kasih tangan aku di depan sensornya, dia harus langsung turun lagi. Sip, kayak gitu. Nah sekarang aku coba kalau misalnya pakai yang dengan preprocessing. Nah kita juga compile dan upload juga. Oke, sudah berhasil ke-upload. Sekarang kita lihat untuk dashboard yang dengan pre-processing. Sip, dia bentukan time series-nya seperti ini. Sekarang kita coba. Kita kasih ke terus kita coba lepas kalau misalnya tangan kita nggak ada. 2, 2, 3, 4. Nah, jadi meskipun kita lepas, dia naiknya tuh nggak terlalu banyak gitu. Begitu juga kalau misalnya kita kasih tangan di antara kita. Nah, jadi dia terlihat lebih smooth kalau misalnya di agak akhir-akhirnya karena perubahannya nggak terlalu jauh. Nah, sebenarnya kan balik lagi kalau misalnya pre-processing tadi kan logikanya tuh dia mengambil data rata-rata per 5 detik, nanti dia baru kirim. Nah, jadi untuk bikin grafiknya lebih smooth ataupun enggak itu tuh juga jatuhnya perlu tahu nih jarak rata-ratanya tuh dia terlalu jomplang satu sama lain atau enggak. Jadi misalnya selama 5 detik ternyata dia 10 cm terus 5 detik kemudiannya 120 cm gitu kan. Mau gak mau nanti dia bakal tetap curam gitu. Kalau misalnya preprocessing tadi tuh cenderungnya justru buat menghilangkan sinyal-sinyal noise gitu. Tapi kalau emang dari barangnya dipindahkan, kemungkinan bakal tetap smooth, bakal tetap curam perubahannya gitu. Nah kalau misalnya tangan aku kan tadi sekitar masih di depan ini, jadi data yang di belakang tuh loncangannya nggak terlalu naik ataupun nggak terlalu turun. Kemudian sekian praktikum kali ini. Terima kasih.